Baik, coba kita tengok dulu. Pertama, Sunan Abu Daud, boleh ditutup presentasinya si Agus. Sunan Abu Daud itu kalau masalah biografi sudah cukup lah ya. Nah, masalah kitabnya karena namanya kitab Sunan, berarti memang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dalil-dalil dalam masalah fikih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga perlu melihat bagaimana persyaratan hadis menurut Abu Daud secara umum. Nah, dia menyebutkan ini seperti yang dikutip atau dijelaskan dari Rifat Fauzi dalam kitabnya Manahijul Muhaddisin, bahwa Abu Daud itu membagi hadis kepada tiga: Hasan, Sahih, Hasan, dan Sakim. Nah, itu sudah ada. Jadi ini menurut Al-Khattabi, syarat Abu Daud itu atau pembagian dia terhadap hadis itu ada tiga. Tapi ini penelitian orang belakangan. Cuman dalam istilah Abu Daud sendiri itu belum ditemukan ada istilah Hasan secara definitif yang didefinisikan oleh ulama belakangan dengan hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih yang 5, cuman dari sisi kerebitan agak rendah, itu saja, ada agak kurang, sehingga tidak masuk kepada kelompok hadis sahih. Itu hanya ada pada masa Imam At-Tirmizi setelah Abu Daud. Tapi Abu Daud secara umum sudah dinilai sudah membagi hadis itu kepada tiga. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang sakim. Nah, kalau sahih itu adalah sama dengan pendapat ulama yang lain, terpenuhi 5 syarat kesahihan. Ittisalus sanad atau sanad bersambung, kemudian semua perawinya adil, kemudian yang ketiga semua perawinya dhabit, yang keempat tidak ada sas, yang kelima tidak ada ilat. Nah, kalau yang hasan itu di bawah itu tapi tidak sampai pada level dhaif. Kemudian yang ketiga ada hadis sakim. Sakim ini sama dengan dhaif. Tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Itu yang definisinya. Namun di dalam Sunan Abu Daud itu menurut penulisnya itu tidak ada hadis yang maudhu'. Nah, tidak ada hadis yang majhulur ruwah, perawi yang tidak dikenal. Walaupun ulama lain menilai ada, tapi dalam istilah Abu Daud itu tidak ada. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian memang juga ada mursal, tapi mursal tahu ya? Hadis mursal itu hadis yang terputus sanadnya pada level sahabat, artinya hadis itu langsung diriwayatkan oleh tabi'in. Walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia sandarkan kepada Nabi. Nah, itu namanya hadis mursal. Dalam Sunan Abu Daud juga ada hadis mursal. Cuman hadis mursal yang memang sangat dibutuhkan oleh para ulama. Dan diakui oleh para ulama walaupun mursal, tapi dia dipakai oleh para ulama. Memang awal-awal Islam dulu, pada generasi salaf pertama, hadis mursal tidak ada masalah. Cuman setelah timbulnya fitnah pada tahun 40 Hijriah, itu hadis mursal itu dipertanyakan dan dianggap sebagai hadis yang baik. Nah, walaupun demikian, dalam kitab Bustari juga ada hadis yang sifatnya mursal, tapi diakui oleh para ulama. Seperti dijadikan hujah oleh Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri itu seorang ulama kritik yang sangat ketat, bukan ketat, sangat mu'tadil, yang wafat tahun 161. Kemudian ada Imam Malik, Al-Auza'i, sampai kepada Imam Syafi'i. Jadi walaupun mursal, tapi imam-imam ini memakai hadis ini sebagai hujah, paling tidak sebagai pendukung. Ah, maka ini dimasukkan oleh Abu Daud dalam kitabnya. Dalam kitab ini itu tidak ada seorang rajulun matruk. Nah, rajulun matruk itu kan ditinggalkan. Matrukul hadis. Cuman definisi dalam ilmu hadis, kalau dikatakan matruk, itu hadis itu diriwayatkan minimal oleh salah satu dua sifat perawi. Pertama, dia sebagai orang yang muttahim bil kizbi, atau dia adalah seorang yang kizib, pendusta. Kalau muttahim bil kizbi, orang yang tertuduh berdusta. Maksudnya apa? Orang yang berdusta
bahkan sering berdusta dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum pernah terbukti berdusta atas nama Nabi. Itu namanya muttahim bil kizbi. Orang yang tertuduh berdusta, walaupun tidak ada bukti. Ini hadisnya matruk, ditinggalkan. Sama dengan maudhu. Kemudian perawi yang kizbun atau kazab atau dajjal. Nah, itu perawi yang terbukti berdusta walaupun cuma sekali seumur hidupnya. Nah, mungkin dalam kehidupan dia seharian dia tak pernah berdusta, tapi berdusta sekali, yang sekali itu atas nama Nabi. Nah, ini hadisnya langsung diklaim sebagai hadis maudhu. Nah, hadis maudhu, dan dalam Sunan Abu Daud itu tidak ada. Nah, adapun hadis mungkar, nah, itu tahu apa itu maksud hadis mungkar? Ada yang tahu hadis mungkar? Ada yang tahu? Kan ada hadis mungkar, ada hadis saz. Kalau hadis saz itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, dia kuat, sikoh, tapi menyalahi riwayat ya orang yang lebih sikoh atau orang banyak. Itu namanya hadis saz. Di bawah itu hadis mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi yang sikoh. Jadi kakak beradik, kalau saz, sikoh menyalahi sikoh. Kalau mungkar, dhaif menyalahi yang sikoh. Nah, di dalam kitab Sunan Abu Daud itu juga memang ada hadis mungkar, tapi dia jelaskan. Nah, dia jelaskan kemungkarannya di mana letaknya. Nah, bisa jadi dari sisi makna itu mendukung salah satu dari pendalilan masalah fikih, maka dia cantumkan. Jadi kalau ada hadis yang mungkar, dia akan jelaskan. Kemudian dari penjelasan Abu Daud sendiri, jelaslah beberapa hal. Yang pertama, annahu jama'a fi kitabil hadis sahihah allati rawahat ruwatul udulun wadhabitun. Yang pertama, dalam kitab Sunan Abu Daud ini itu terkumpul banyak hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit. Itu yang pertama. Jadi kebanyakan adalah hadis sahih. Kemudian yang kedua, di dalam kitab ini nara ba'dul hadis al-mursala wa dhaifa. Ada sebagian hadis-hadis yang mursal dan hadis-hadis yang dhaif. Itu kategorinya. Jadi yang sahih yang banyak, kemudian ada juga hadis mursal, ada hadis yang dhaif. Nah, yang ketiga dalam Sunan Abu Daud ini, annahu yubaidul hadis ad-dhaifa. Ada hadis-hadis dhaif tapi dia jelaskan kedhaifannya. Nah, kembali kepada tujuan kitab tadi, karena ingin mengumpulkan hadis-hadis tentang fikih, hadis dhaif pun masuk tapi dia jelaskan kedhaifannya. Nah, itu jenis yang ketiga. Wa masa kata anhu fa huwa salihun wa laysa dhaifan. Tapi apa yang tidak dijelaskan oleh Abu Daud, hadis dalam kitabnya itu, maka hadisnya adalah soleh, baik, dan bukan hadis dhaif. Itu yang ketiga. Kemudian annau yahtaru minal ahadits sahihah tariqan aw tariqaini wa yatruku turuqul ukhra hatta la yaqburu hajama kitabih. Dia memilih hadis-hadis yang sahih hanya dengan satu jalur atau dua jalur prioritas saja dan meninggalkan jalur-jalur yang lain agar kitabnya tidak terlalu menggembung, tidak terlalu besar. Nah, itu yang keempat. Kemudian perkataan Abu Daud yang dia mengatakan laisa fi kitabis sunanil ladzi sannafa ar-rajul matrukil hadis sayun, bahwa dia katakan dalam kitab ini tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang matruk itu annahu lam yukhrij li matrukil hadis indahu ala mazarah.
Dia tidak meriwayatkan hadis yang matruk yang sudah disepakati kematrukannya. Itu tidak ada. Atau dengan makna dia tidak akan menyebutkan hadis matruk yang menurut dia matruk, walaupun menurut orang lain tidak. Nah, tapi kalau menurut dia tidak matruk, menurut orang lain matruk, dia masukkan. Tapi kalau menurut dia tidak matruk, menurut orang lain matruk, menurut dia tidak matruk, orang lain matruk, dia masukkan. Tapi kalau menurut dia tidak matruk, orang lain mengatakan tidak matruk, dia tidak akan masukkan. Jadi itu jelas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abu Daud. Kemudian komentar Ibnu Hajar. Ini juga perlu bahwa di dalam kitab Sunan ini hadis-hadis yang didiamkan oleh Abu Daud. Dia tidak beri komentar. Dia tidak sebutkan apakah hadis itu dhaif, di mana tak kedaifannya. Kalau dia diamkan saja, maka yang pertama, faminha ma huwa fis sahihain. Betulnya hadis-hadis yang dia diamkan itu matanya juga sudah ada di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Berarti juga hadis sahih walaupun syarat berbeda. Nah, sehingga wujuduha fi sahihaini yu'tiha minasyukhra, sehingga keberadaan hadis yang sama dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu hadis itu sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan para ulama. Tidak perlu lagi dia jelaskan. Maka tidak perlu dia berikan komentar. Itu bentuk yang pertama. Kemudian hadis yang dia juga tidak berikan komentar, ma huwa ala syartis sihah. Hadis yang memang sesuai dengan persyaratan kesahihan. Kalau sudah sesuai dengan persyaratan, tidak perlu dikomentari lagi. Karena semua orang sudah tahu itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak dia beri komentar, yaitu ma huwa min kubailil hasadi li zatihi. Hadis yang berada pada level hasan li zatihi, bukan hasan li ghairi. Kalau hasan li ghairi kan sebetulnya dia hadis dhaif, tapi didukung oleh hadis dhaif yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ini tidak hasan li zatihi. Memang hadis itu sendiri zatnya adalah hadis yang hasan, maka dia tidak berikan komentar lagi. Kemudian yang keempat, juga hadis yang hasan li ghairihi. Jadi min kubailil hasan iza tidak ayil hasan li ghairihi. Artinya ada hadis hasan li ghairihi. Yang kelima, wa minha ma huwa dha'ifun lakinnahu min riwayatin man lam yajma' ala tarki ghaliban. Ada hadis yang dhaif memang, tapi hadis yang tidak disepakati untuk dinyatakan dhaif. Itu jenis yang kelima. Kemudian yang dia berikan penjelasan, ada hadis dhaif yubayyinu dha'fa. Dia berikan penjelasan tentang kedaifannya. Kemudian itu yang apa ya? Yang ada 6 jenis hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dari sisi tartib kitab, susunan kitab itu berdasarkan urutan fikih. Dia buat beberapa kitab, dalam satu kitab ada beberapa bab, dalam setiap bab ada hadis-hadis Nabi. Nah, dalam setiap bab itulah ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif yang dia jelaskan kedhaifannya. Itu barangkali yang penting untuk kita bahas dari kitab Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmizi dari sisi sejarah ya sudahlah tadi ya. Tentang Sunan At-Tirmizi bisa coba kita tambahkan. Dari perkataan Imam Tirmizi dalam kitab Jalilal yang dia jadikan muqaddimah dalam kitab sunannya ini, dia mengatakan
annahu jama'a fihi ahadits al-ahkam allati amila biha faqihun au akhadha biha ba'dul ulama. Dia memasukkan dalam kitabnya ini hadis-hadis hukum, hadis ahkam yang diamalkan oleh para ulama fikih. Itu dulu. Jadi hadis-hadis yang diamalkan oleh para fikih, ulama fikih, atau diambil oleh sebagian ulama yang lain. Nah, itu secara umum. Dia mengatakan jami'u ma fi haza minal hadis huwa ma'mulun bi. Semua yang saya sebutkan hadis dalam kitab ini itu adalah makmul, diamalkan. Kemudian juga diambil oleh sebagian ahli ilmi kecuali 2 hadis saja. Yaitu hadis Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina az-zuhri wal asri bil Madinah wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safarin wala matar. Hadis ini tidak dipakai oleh ahli ilmi, tapi ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di antara zuhur dan asar di Madinah, maghrib dan isya tanpa ada rasa takut, tanpa dalam keadaan safar dan tanpa hujan lebat. Kemudian hadis yang kedua yang ada tapi tidak diamalkan oleh ulama fikih, iza saribal khamra fajliduhu. Apabila seseorang minum khamar, maka cambuklah dia. Fa in ada firrabi'a faqtuluhu. Kalau dia masih mengulang setelah dicambuk, sekali dicambuk, minum lagi, cambuk lagi, minum lagi, cambuk lagi, minum lagi, maka yang keempat itu faqtuluhu, bunuhlah dia. Coba hadis ini tidak dipakai oleh ulama fikih. Kemudian kata Al-Maqdisi, hadza syartun wasi'un, ini syarat yang sangat luas. Fa inna ala hadzal asli kullu hadisin ihtajja bihi muhtaj au amila bimujibi amil. Maka ini syarat yang luas yang pada dasarnya itu semuanya bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Baik itu sahih levelnya, kualitasnya, ataupun tidak sahih, tapi masih bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Kemudian hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan Tirmizi ini, faktanya dengan persyaratan yang luas tadi itu bisa dibagi kepada beberapa pembagian. Ini menurut Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Haq Al-Busiki. Yang pertama dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu ada qasamun maqtu'un bisihhatihi. Hadis yang sudah pasti kesahihannya. Nah, itu yang pertama, itu jelas. Dan itu yang banyak. Hadis yang sahih. Yang kedua, qasamun ala syarti Abi Dawud wa Nasa'i. Ai laisa fihi wa wahnun syadid. Nah, dalam Sunan Tirmizi itu ada hadis yang sesuai dengan persyaratan Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Yaitu persyaratan yang paling terkenal, tidak ada perawi yang wahad. Wahad itu yang lemah sekali. Tidak ada. Berarti yang dhaif ada, tapi yang wahan syadid tidak ada. Perawi yang terkenal dalam Sunan At-Tirmizi. Kemudian qismun akhrajahu lid-diddiyah. Jenis hadis yang dikeluarkan untuk sebagai perbandingan. Nah, walaupun dia itu tidak sahih, tapi matanya bisa sebagai perbandingan hadis-hadis yang lain, maka dia sebutkan. Ai zakarahu diddul ahadits sahihah allati akhadha biha al-awliyah. Hadis yang tidak sahih yang bisa menjadi perbandingan tapi dipakai oleh ulama kebanyakan. Kemudian jenis yang keempat itu hadis yang dipakai oleh ulama fikih, oleh para fuqaha secara umum. Itu yang ada di dalam kitab At-Tirmizi. Dari sisi susunan atau sistematika kitab itu juga sama dengan kitab Sunan At-Tirmizi, berarti juga
lebih banyak berbicara tentang bab-bab fikih, tapi juga ada bab-bab yang lain. Nah itu barangkali yang penting ya, berkaitan dengan Sunan At-Tirmizi. Baik, kita lanjutkan kepada makalah berikutnya. Silakan. Oh ya, lagi sebentar, ada satu yang tertinggal. Ini juga penting. Bagaimana tertib hadis-hadis dalam kitab Sunan Tirmizi? Yang pertama, rattabal hadis allati ikhtaraha tertiban fiqhiyan. Itu yang pertama. Imam Tirmizi menyusun hadis-hadis dalam kitabnya dengan susunan fikih. Sama seperti Abu Daud. Dia memulai dengan bab-bab toharo, salat. Kemudian yang tertib yang kedua, yazkurul hadisa awil ahadisa fil bab wa yubayyidu darajataha min haitsu sihha wa adamiha wa qad yatakallamu ala isnadihi aw ba'di rijali mubayyidan li halatihim min haitsu jarhim aw adalihim. Dia sebutkan hadis-hadis pada setiap bab itu, kemudian dia jelaskan derajatnya dari sahih ataupun tidak sahih. Jadi dalam Tirmizi dia sendiri langsung menyebutkan haza hadisun sahih, atau umpamanya haza hadisun hasanun, atau haza hadisun hasanun sahihun. Nah, itu dijelaskan langsung oleh Imam Tirmizi. Kemudian yang ketiga, kalau hadis itu memiliki beberapa jalur periwayatan, maka dia sebutkan satu atau lebih. Kemudian yusiru ila turukil ukhra biqauli fil bab an fulanin wa fulan. Artinya hadis ini disebutkan satu jalurnya, jalur dari dia. Kalau ada jalur yang lain, dia sebutkan dengan istilah ini dari fulan-fulan yang lain. Artinya masih ada jalur lain yang dia tidak sebutkan. Berarti dia pilih jalur yang paling sahih. Kemudian yang keempat, wa ba'da zikril hadis yariju ala zikril fuqaha allazi dahtajju biha. Setelah dia sebutkan hadis-hadis dalam kitabnya, dia juga iringkan dengan menyebutkan para ulama fikih yang berhujjah dengan hadis itu. Ini kelebihannya. Jadi hadisnya ini umpamanya dikatakan hadis ini dipakai sebagai hujjah oleh ulama fikih. Nah, siapa ulama fikih dia sebutkan. Kemudian summa yazkuru al-hadis al-ukhra allati ja'at mukhalafah li hadisil bab mubayyinan min akhzi biha min al-fuqaha aw mubayyinan aw annaha mansukh. Dia juga sebutkan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis dalam bab yang sama untuk menjelaskan mana yang diambil oleh para fuqaha atau menjelaskan apakah salah satunya sudah terjadi nasah. Nah, itu hadis-hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ya, baik. Kita lanjut kepada makalah berikutnya, silakan. Silakan dilanjutkan. Kelompok 10, Ustaz, yang An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Iya, ya, Nasa'i dengan Ibnu Majah. Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz, langsung mulai ke pertanyaan atau berikan penjelasan secara umumnya aja, Ustaz? Berikan penjelasan secara umum dulu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi selanjutnya yaitu pengenalan kitab Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Sebelum kita masuk kepada pengenalan kitab, alangkah lebih baiknya kita mengetahui biografi daripada kedua imam tersebut. Yang pertama ada biografi Imam An-Nasa'i. Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar al-Qurasani, dengan kunyah atau gelar yakni Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Lahir pada tahun 215 Hijriah di kota Nasar, yang merupakan sebuah kota kecil di wilayah Khurasan yang saat ini termasuk dalam negara Turkmenistan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu, dan sejak muda telah melakukan rihlah ilmiah ke berbagai pusat keilmuan, seperti Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir untuk menimba ilmu hadis dari para ulama besar.
Imam An-Nasa'i dikenal sangat kritikal dan selektif dalam menerima hadis. Ia hanya mencantumkan hadis dari para perawi yang thiqah atau terpercaya. Hal ini tercermin dalam karyanya, yakni Sunan As-Sughra, yang merupakan ringkasan dari karya sebelumnya, yaitu Sunan Al-Kubra. Dan Sunan As-Sughra ini dapat dikenal juga dengan sebutan kitab Al-Mujtaba. Terdapat perbedaan pendapat tentang tempat dan waktu wafatnya Imam An-Nasa'i. Sebagian riwayat menyatakan bahwa beliau wafat di Makkah pada tahun 303 Hijriah, dan pendapat lain menyebutkan beliau wafat di Palestina pada tahun 302 Hijriah. Di antara guru daripada Imam An-Nasa'i ialah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawai, Ali bin Al-Hujr, Abu Daud Sulaiman bin Al-As'ad, Yahya bin Ma'in, dan lain sebagainya. Dan di antara murid dari Imam An-Nasa'i, yakni Ibnu Sajjah, Ali bin Ibrahim Al-Qattan, Ibnu Mandah, Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Al-Qasim At-Tabrani, dan lain sebagainya. Dan di antara karya daripada Imam An-Nasa'i yang terkenal hingga saat ini ialah kitab Sunan Nasa'i, atau dapat juga disebut dengan kitab Sunan Al-Kubra. Nah, kitab Sunan Al-Kubra ini merupakan karya terbesar dan paling lengkap daripada Imam An-Nasa'i, yang berisikan lebih dari 12.000 hadis, mencakup semua aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam Sunan Al-Kubra ini, Imam An-Nasa'i mencantumkan hadis-hadis dengan tingkat kritik yang ketat, serta memberi komentar tentang kualitas perawi dan ilat cacat tersembunyi bila ada. Yang kedua ada Al-Mujtaba atau Sunan As-Sughra, yang merupakan ringkasan dari Sunan Al-Kubra, yang hanya mencantumkan hadis-hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh Imam An-Nasa'i sendiri. Yang ketiga ada Fadailul Quran, yang keempat Amal Al-Yawm wa Al-Lailah, yang kelima Al-Khasais Al-Ulwiyah. Nah, bagian ketiga yaitu metodologi penyusunan kitab Sunan An-Nasa'i. Karena Imam An-Nasa'i ini dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap perawi hadis, maka ia sering memberikan catatan kualitas perawi langsung di bawah hadis tersebut. Dan metodenya mencakup, yang pertama ada jarh wa ta'dil, yakni menilai apakah perawi dapat diterima atau tidak. Yang kedua takhrij riwayat, yakni membandingkan sanad dan matan dari jalur yang berbeda. Dan yang ketiga memberi komentar atas hadis yang dianggap lemah ataupun menyimpang. Imam An-Nasa'i juga menggunakan standar ketat dalam memilih hadis. Kriteria tersebut meliputi yang pertama memastikan sanad bersambung atau muttasil, kemudian memastikan perawi yang thiqah atau terpercaya. Seterusnya ada menghindari hadis dari perawi yang majruh atau tercela, kecuali dalam Al-Kubra, untuk ditunjukkan kelemahannya, dan banyak lainnya. Selanjutnya, biografi Imam Ibnu Majah. Bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Ribi'i al-Ghazwaini. Lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Qazwin, Persia, dan sekarang dikenal dengan negara Iran. Beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Ibnu Majah, yang dinisbahkan kepada ayahnya, yakni Yazid, yang dikenal pula dengan Majah Maula Raba'at. Sejak usia muda, beliau menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama, terutama hadis. Dan pada tahun 230 Hijriah, beliau memulai perjalanan ilmiah atau rihlah ke berbagai kota besar di dunia Islam, seperti Baghdad, Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, dan Mesir untuk berguru kepada para ulama terkemuka. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 22 Ramadan, tahun 273 Hijriah, dalam usia sekitar 64 tahun, dan dimakamkan di kota kelahirannya, yakni Qazwin. Di antara guru-guru daripada Imam Ibnu Majah ialah ada Ali bin Muhammad At-Tanafisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hisham bin Ammar, Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami, Muhammad bin Rumuh Al-Misri, dan lain sebagainya. Dan karya daripada Imam Ibnu Majah yang dapat kita kenal hingga saat ini ialah Sunan Ibnu Majah. Merupakan karya terbesar dan paling terkenal dari Imam Ibnu Majah. Kitab ini termasuk dalam Kutubus Sittah dan memuat sekitar 4.341 hadis yang disusun secara tematik.
mulai dari bab tohara atau bersuci, salat, puasa, hingga hukum pidana dan adab. Dibandingkan dengan kitab sunan lainnya, kitab ini mengandung lebih banyak hadis dhaif atau lemah. Namun, tetap sangat penting karena banyak riwayat unik yang tidak ditemukan di kitab hadis lainnya. Yang kedua ada tafsir Al-Quran, dan yang ketiga ada kitab At-Tarikh. Dan metodologi penyusunan kitab Sunan Ibnu Majah, yakni dengan menghimpun hadis-hadis Nabi yang berkaitan langsung dengan hukum-hukum fiqih atau ahkam, serta aspek-aspek kehidupan umat Islam, dari ibadah hingga muamalah dan akhlak. Kitab ini disusun sebagai pelengkap kitab-kitab hadis sebelumnya, terutama untuk menampung hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab Sunan Ibnu Majah terdiri dari 32 kitab dan lebih dari 1.500 bab. Hadisnya disusun berdasarkan tema fiqih, yang seperti jelaskan tadi, yakni dimulai dari taharah, salat, hingga fitan, dan hukum pidana. Imam Ibnu Majah memasukkan hadis tidak seperti Imam Bukhari dan Muslim, yang hanya mencantumkan hadis sahih. Namun Imam Ibnu Majah tidak secara eksplisit menyaring hanya hadis-hadis berkualitas tinggi. Karena di dalam Sunan Ibnu Majah terdapat sekitar 300 hadis yang dinilai sangat lemah atau dhaif jiddan. Bahkan ada beberapa yang mungkar menurut sebagian ulama. Namun karena banyak hadisnya tidak ditemukan dalam kutubus sittah lainnya, kitab ini memiliki nilai lemah sebagai pelengkap dan pembanding. Khalas. Apa pertanyaannya? Bentar Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa alasan Imam Ibnu Majah memasukkan hadis dhaif dalam kitabnya? Ya, gimana? Dan jawabannya, di antara alasan Imam Ibnu Majah mencantumkan hadis dhaif atau lemah dalam kitab Sunan Ibnu Majah antara lain, yakni memberikan gambaran lengkap tentang hadis-hadis yang beredar. Dan untuk membantu pembaca memahami berbagai pendapat dan riwayat yang ada. Serta untuk memberikan ruang bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap hadis-hadis tersebut. Ya, terus? Yang pertanyaan Anda saya tak ada? Nggak ada cuma satu pertanyaan kepada Ustaz. Satu pertanyaannya. Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan yang lain tentang itu? Maafi, Ustaz. Raudatul Ilmi? Silakan. Ya, izin bertanya tentang apakah kitab-kitab yang dijelaskan pada pemakalah tadi bisa digunakan juga sebagai rujukan fikih oleh para ulama mazhab? Jika iya, dalam konteks seperti apa? Ya, gimana? Ini pertanyaan ini berlaku untuk An-Nasa'i dan Ibnu Majah atau salah satunya aja? Boleh keduanya, tahu salah satu. Ya, gimana itu? Apakah menjadi rujukan Imam Mazhab atau gimana?
Jawabannya Ustadz, boleh Ustadz. Karena kedua kitab ini termasuk ke dalam kitab Kutubus Sittah, yang dimana Kutubus Sittah ini merupakan 6 kitab hadis yang paling diakui dan dijadikan rujukan utama dalam mengambil sebuah hukum Islam, termasuk dalam bidang fikih juga. Apakah Imam Mazhab merujuk kepada kitab ini? Mana kira-kira? Apa jawabannya? Ada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Nah, apakah mereka merujuk kepada kitab ini? Kemungkinan merujuk Ustadz, karena kan tadi penjelasannya Ustadz, kedua kitab ini termasuk ke dalam Kutubus Sittah, yang dimana Kutubus Sittah ini kan udah diakui oleh para ulama dan menjadikan salah satunya, dan termasuk salah satunya itu rujukan gitu Ustadz. Baik, mana yang lebih duluan muncul, Imam Mazhab atau imam ulama hadis yang 6 ini? Ulama hadis Ustadz. Imam Mazhab, Pak. Ulama hadis Ustadz. Ulama hadis dulu. Imam Pak. Bukhari aja lahir setelah Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah kapan dia lahir? Abu Hanifah. Tak ada yang tahu. Lahir tahun 40 Hijriah. Wafatnya tahun 150 Hijriah. Apakah Nasa'i, Ibnu Majah sudah lahir? Belum. Nasa'i kapan wafatnya? Mana Nasa'i? Nah, 302 Ustadz. 302 atau 303? 303. Ibnu Majah? Kapan wafatnya? Siapa, Ustaz? Ibnu Majah? Kalau Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. Lahirnya 200? 209 Ustadz. 9. Ketemu dengan Abu Hanifah? Enggak Ustadz. Tidak ketemu. Sekarang Imam Malik. Lahirnya kapan? Sembilan? 93 Ustaz. 93 atau 94. Nah, untuk mudah mengingatnya, Imam Malik itu kan namanya Imam Malik bin Anas. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nah, hampir berdekatan wafatnya Anas bin Malik sebagai seorang sahabat dengan lahirnya Imam Malik bin Anas. Sahabatnya Anas bin Malik, imamnya Malik bin Anas. Wafat Anas bin Malik hampir tahun yang sama, ada yang mengatakan sama, itu lahir pula Imam Malik bin Anas tahun 94 atau 93. Kapan dia wafat Imam Malik? 79, Ustaz. 79. Apakah Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah sudah ada? Belum Ustaz. Belum, berarti lebih duluan Imam Mazhab. Sekarang Imam Syafi'i, kapan lahirnya? 150 Hijriah. 150. Wafatnya? 204, Ustaz. 204. Apakah An-Nasa'i dan Ibnu Majah sudah lahir? Belum Ustaz. Belum. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambal, kapan lahirnya? 100? Nah, 164 Ustaz. 164. Nah, 164. Wafatnya? 241 Ustaz. 241. Berarti Imam Mazhab yang 4 itu rata-rata semuanya lebih dahulu daripada munculnya kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Tentu bagaimana mungkin mereka merujuk kepada
kitab yang 6. Mereka lebih duluan. Tak mungkin merujuk. Tapi hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh imam mazhab yang 4 rata-rata ada di dalam kitab Sunan atau kitab yang 6. Nah, walaupun juga ada yang tidak ada. Jadi tidak bisa dikatakan ada hubungan yang langsung antara hadis yang dipakai rujukan oleh imam mazhab yang 4 dengan kitab hadis yang 6. Karena kitab hadis yang 6 itu belakangan munculnya. Setelah munculnya imam mazhab, dapat pendapat fikih sudah rampung oleh mereka, sudah banyak istihadnya, baru muncul imam hadis yang 6 itu. Nah itu ya kira-kira. Berarti Ustaz gini ya Ustaz, kurang lebih imam yang kutubus sittah itu mengambil hadis dari apa yang udah dikeluarkan oleh 4 imam mazhab gitu Ustaz. Nah, tidak begitu. Imam hadis itu mengambil hadis melalui sanad, bukan melalui imam mazhab. Nah, apa itu sanad? Rantaian orang-orang yang menyampaikan hadis, mulai dari guru mukharij, guru lagi sampai kepada Nabi. Nah, itu. Bahkan imam mazhab yang 4 itu tak banyak memberikan hadis. Yang banyak mungkin ada Imam Malik juga menyampaikan hadis kepada imam hadis. Umpamanya hadis innamal a'malu binniyat dalam kitab Muwatta itu tidak dicantumkan oleh Imam Malik. Tapi imam hadis yang lain, Abu Dawud yang lain-lain itu meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau imam hadis itu rujukannya bukan kepada imam mazhab, tapi rujukannya kepada sanad. Siapa gurunya sampai kepada Nabi. Jadi kalau imam fikih ini kan berbicara tentang masalah hukum fikih yang dikandung oleh hadis. Nah, memang diakui juga banyak sekali riwayat yang dicantumkan dalam kitab-kitab yang 6 itu juga sejalur dengan jalur yang diterima oleh imam mazhab. Banyak hadis yang dicantumkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Musnad Syafi'inya. Itu juga banyak yang dipakai oleh imam yang 6, imam hadis. Nah, cuman jalurnya jalur sanad. Kalau fikih itu mujtahidnya. Nah, ulama mujtahidnya. Gitu ya kira-kira. Nah, Ada Ustaz, lagi? syukran Ustaz. Maaf Ustaz. Coba kita lihat dulu. Yang penting-penting tentang Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah itu apa judul kitabnya ini? Nama kitabnya apa? Wakalah. Seli? Yang Sunan Ibnu Majah Ustaz. Ya, apa judul lengkapnya apa? Ada? Nama lengkap kitabnya Ustaz, Sunan Abi Isa Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwini Al-Hafidz Al-Ibnu Majah. Oh iya, Itu, Ustaz. kalau yang Nasai apa Nasai? Nama kitab atau nama ininya Ustaz? Nama orangnya? Nama kitabnya? Judul kitabnya Nama apa? kitabnya yang Sunan Al-Kubra bukan Ustaz? Bukan, yang satu lagi. Apa nama kitabnya? Sunan Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Qurasani An-Nasa'i. Betul. Dia Al-Mujtaba. Itu kan seleksi yang Sunan Kubra berarti Ustaz. Ya. Apa nama lengkapnya? As-Sunan Al-Mujtaba min As-Sunan Al-Kubra itu Ustaz. Nah, itu dia. Ya, itu ada sejarahnya juga itu. Nah, ketika awalnya kan dia menulis kitab Sunan Al-Kubra.
Nah, kemudian dihadiahkan kepada Amirul Ramlah, Gubernur Ramlah. Setelah ditulisnya kitab Sunan Al-Kubra itu, dia hadiahkan kepada Gubernur Ramlah. Kemudian Amir ini berkata, "Aqullu ma fi hadza sahih?" Nah, dia tanya kepada Imam An-Nasa'i, apakah semua hadis yang ada dalam kitab Sunan ini sahih? Qala la, enggak. Ada yang tak sahih. Kalau begitu, kata Amir tadi, fajri sahih minhu. Tolong dipisahkan yang sahih saja dari kitab Sunan ini. Kalau dalam kitab Sunan ada yang tak sahih, ada yang sahih. Sekarang kata Amir Ramlah, pisahkan. Coba tulis yang sahih-sahih saja. Apa sunnafal mujtaba? Maka ditulislah oleh Imam An-Nasa'i kitab Al-Mujtaba. Mujtaba itu kan artinya apa namanya? Muntakhab ya. Muntakhab itu yang dipilih, yang disaring. Nah, oleh karena itu bisa diakui semua hadis yang ada fi Sunan awil Mujtaba sahihun bi ra'yin Nasa'i. Dalam kitab Al-Mujtaba itu semuanya adalah hadis sahih menurut penilaian Imam An-Nasa'i. Nah, itu. Nah, sebelum itu kita kenal dulu Imam An-Nasa'i ini posisinya sebagai ulama kritikus hadis itu di mana? Nah, ulama kritikus hadis atau para an-nuqad yang mengkritik para perawi itu ada 3 level manhaj. Yang pertama ada namanya ulama mutasaddid atau imam mutasaddid, imam yang ketat dalam menilai perawi. Bagi mereka ini mudah menilai perawi karena jarah, tapi sulit menilai perawi itu adil. Itu imam yang mutasaddid. Ulama-ulamanya ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Said bin Yahya Al-Qattan 198, ada Yahya bin Ma'in 232, ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Imam Nasa'i yang wafat 303. Itu ulama yang ketat dalam menilai perawi. Bagi ulama ini kalau seorang perawi itu tersalah 2-3 kali saja, itu sudah tidak dianggap sikoh lagi, sudah langsung dinilai lemah. Yang kedua ada ulama yang bermanhaj mu'tadil, pertengahan. Tak mudah menilai adil, juga tak mudah menilai kena jarah. Nah, ini kelompoknya Sufyan Tsauri, wafatnya 161. Ada Abdurrahman bin Mahdi 198. Ada siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal 241, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok ulama yang mutasahil, mudah menilai adil tapi sulit menilai kena jarah. Itu kelompok yang mutasahil. Ini mulai dari Al-Ijli, kemudian Imam At-Tirmizi itu termasuk yang mutasahil. Imam Al-Baihaqi pada sebagian tempat penilaiannya, kemudian Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim Nisaburi itu kelompok-kelompok yang mutasahil. Jadi Imam An-Nasa'i ini termasuk kelompok yang mutasaddid, yang ketat. Nah, tapi ternyata dalam hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitabnya ini, dalam penilaian ulama juga beragam. Nah, sehingga Rifat Fauzi menyebutkan dalam kitabnya, dalam kitab Sunan Al-Mujtaba ini ada beberapa macam hadis. Yang pertama, as-sahihul mukharraju fi sahihaini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Artinya matannya. Itu sanadnya berbeda. Jadi hadis yang sudah ada dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan kembali di dalam kitab dia ini. Tentu ada beda jalur, beda guru. Yang kedua, as-sahihul lazi huwa ala syartihi ma wa lam yakhrujahu. Hadis sahih yang sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dalam kitab keduanya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya ini. Kalau tadi hadis yang memang sudah diriwayatkan juga oleh Nasa'i, oleh Imam Muslim dan Bukhari Muslim, tapi Nasa'i meriwayatkan kembali matannya. Yang kedua, sesuai dengan syaratnya, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Dan yang ketiga, ahadisu ala syartihi. Hadis yang sesuai dengan persyaratan Imam An-Nasa'i sendiri. Tentu tidak seketat persyaratan Bukhari dan Muslim.
Nah, Bukhari Muslim itu sangat ketat. Dulu sudah kita bahas. Kemudian ahadisu ma'lulah bayyana illatahu Nasa'i. Yang keempat ada hadis yang berilat. Tahu ilat kan? Apa itu ilat? Cacat, Ustaz. Cacat? Cacat tersembunyi. Baik, cacat yang tersembunyi yang zahirnya sepertinya tidak ada cacat. Tapi kalau dikaji betul, dilihat betul oleh orang yang ahli, ternyata ada cacatnya. Itu namanya ilat. Nah, dalam Sunan An-Nasai ini ada hadis-hadis yang berilat, tapi dijelaskan oleh An-Nasai di mana letak ilatnya itu. Karena dia juga ulama yang ahli tentang ilalul hadis. Dia punya kitab, tidak salah juga kitab Al-Ilal. Nah, itu. Itu 4 model. Nah, Imam An-Nasai memang menyebutkan hadis-hadis dalam 4 macam yang ini, sebagaimana juga Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Nah, karena apa sebab hadis-hadis yang mungkin dianggap lemah juga berilal itu juga dijadikan hujjah oleh sebagian ulama. Maka dia sampaikan dalam kitabnya ini. Jadi sekali lagi tidak ada hadis yang disepakati untuk ditinggalkan. Tapi yang diperselisihkan ada. Karena memang kitabnya bukan merupakan kitab sahih. Nah, tapi kitab yang merangkum hadis-hadis dalam masalah fikih. Karena itu wajar dari sisi kualitas ada yang diperselisihkan. Tapi tidak ada yang sepakat untuk ditinggalkan. Nah, itu jadi catatannya. Nah, sehingga hadis yang punya ilal, hadis yang dhaif dia cantumkan di sini, tapi kebanyakan dia jelaskan. Kemudian sehingga sebagian ulama kritik berkesimpulan begini, bahwa Imam An-Nasai ayyukhrija an kulli man lam yujma' ala tarkihi minar ruwa. Dia meriwayatkan hadis dia riwayatkan hadis yang tidak disepakati untuk ditinggalkan. Nah, itu kesimpulan dari para ulama. Dan ini termasuk pandangan yang sangat luas. Kemudian bagaimana manhaj An-Nasai dalam Tartibul Mujtaba, dalam susunan hadis-hadis dalam kitab Mujtaba. Nah, di sini disebutkan Imam An-Nasai iktasara ala hadisil ahkam illa qalila. Dia meringkas hadis-hadis tentang hukum, kecuali sedikit saja hadis yang berbicara tentang masalah lain. Kemudian dia urutkan dengan tertib fikhiyan, kemudian sama atau mirip dengan susunan hadis dalam kitab Sunan Abu Daud. Itu hal bersama. Berarti dalam susunan sesuai dengan bab-bab fikih. Kalau bab fikih ya diawali dengan toharo, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian tentang Sunan Ibnu Majah, memang sebagian ulama itu memandang Sunan Ibnu Majah ini itu termasuk kitab yang ke-6 atau kutubut sittah, kitab yang ke-6. Tapi sebetulnya tidak disepakati. Nah, apa sebab? Sebagian mengatakan bahwa kitab Sunan Ibnu Majah ini tidak layak untuk menempati posisi yang ke-6. Tapi sebagian mengatakan layak. Nah, maka yang beredar atau yang terkenal dalam keilmuan kita, di ilmu hadis kita, itu Sunan Ibnu Majah itu masih menempati urutan yang ke-6 dari kitab-kitab hadis. Jadi kalau dari sisi urutan, yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Jadi masih banyak ulama yang berpendapat bahwa Sunan Ibnu Majah menempati urutan yang ke-6. Nah, kalau yang lain mengatakan yang ke-6 itu yang cocok adalah Muwatta Imam Malik. Karena dalam kitab Muwatta Imam Malik itu tak banyak hadis-hadis dhaif. Sementara dalam Sunan Ibnu Majah banyak sekali hadis dhaif. Nah, sekarang apa alasan mereka bahwa Sunan Ibnu Majah ini tidak layak pada tingkatan yang ke-6? Nah, yang pertama,
anna hunaka kitaban akhar jadiran bi tasadduril kutub sittah, karena masih ada kitab yang lebih layak, lebih pantas untuk menjadi rujukan dan berada pada posisi yang keenam, yaitu kitab Muwatta Imam Malik. Kenapa? Allazi itabada alaihil muslimuna itimadan kabiran, karena dia dipegang oleh kebanyakan kaum muslimin, kemudian hadis-hadisnya semuanya dinilai sahih. Memang dalam kitab Muwatta Imam Malik ini juga banyak juga tercantum hadis-hadis hadis mauquf, perkataan sahabat, kemudian pendapat imam sendiri kaitan dengan masalah fikih. Kemudian dalam kitab Muwatta Imam Malik ini hadis-hadisnya hanya berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ataupun tabi'in yang berada di Madinah. Karena Imam Malik tak pernah belajar keluar Madinah, dia hanya belajar di Madinah saja. Sementara yang lain tidak, mengembara ke berbagai negeri yang di situ disebarkan Islam, ada sahabat, ada tabi'in yang menyampaikan agama. Dari situ letak perbedaannya. Jadi ada yang mengatakan Muwatta Imam Malik itu lebih pantas untuk menempati urutan yang keenam. Tapi sebagian mengatakan yang lebih pantas itu adalah Sunan Ad-Darimi. Itu yang seharusnya tingkatan yang keenam. Apa sebab? Dalam Sunan Ad-Darimi qalilud du'afa. Sangat sedikit perawi yang dhaif. Nadirul hadis munkar wa sazah. Sedikit sekali hadis munkar dan juga sedikit hadis yang saz. Nah, saz yang kita katakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah tapi menyalahi orang yang lebih siqah. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang paling penting, dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis mungkar, bahkan hadis-hadis yang maudhu tanpa penjelasan kemaudhuannya. Dan lebih parah lagi, An-Nasa'i menyendiri di dalam memberikan hadis itu, bahkan hadis itu tidak ada dalam kitab Sahih, dalam kitab Sunan yang 5. Nah, kitab Sunan yang lainnya tidak ada. Nah, dan An-Nasa'i, Ibnu Majah menyendiri. Nah, sehingga kata Ibnu Hajar, kitab Ibnu Majah, fa innahu tafarrada fi ikhrajil hadis an rijalil muttahimina bil kizbi war sariqatil hadis. Kata Ibnu Hajar, nah, Imam Ibnu Majah itu menyendiri dalam memberikan hadis-hadis dari para perawi yang muttahim bil kizbi. Bahkan dari perawi yang hadisnya as-sarik. Sarik itu artinya hadisnya sudah dicuri, sudah hilang, tidak ada lagi. Itu ada dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian jumlah hadisnya ada 3.002 hadis. Yang dari jumlah itu, coba kita lihat. Maaf, jumlah hadisnya ada 4.341 hadis. Dari 4.341 hadis itu, ada sebanyak 3.002 hadis yang juga dikeluarkan oleh kitab yang 5. Nah, berarti 3.000 lebih, berarti ada sekitar 80%. Hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh kitab yang 5. Ini menjadikan kitabnya jadi kuat. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, sampai kepada Imam An-Nasa'i. Itu sebanyak 3.002 hadis. Kemudian sisanya 1.339 hadis, itu yang tidak ada di dalam kitab yang 5. Bagaimana penjelasannya? Sebanyak 428 hadis, itu para perawinya adalah orang yang siqah. Berarti sahih isnad. Dari yang 1.339 tadi. Jadi yang 427 itu sahih. Kemudian yang 199 itu sanadnya hasan. Berarti masih makbul. Kemudian ada yang ada dengan jumlah 613 hadis, itu dhaif sanadnya. Dhaifatul isnad, dhaif. Dan 99 hadis itu yang wahiyah, yang sangat lemah, mungkar, dan hadis yang makzubah, yang didustakan. Nah, jadi hanya
yang terlalu bermasalah itu hanya 99 hadis saja dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian susunannya sama dengan kitab sebelumnya, yaitu tertiban fikian dengan susunan fikih, hanya saja lam yabda bi ashabis sunan al khamsa bil aqwabil fiqhiyah mubasyarah. Hanya saja dia tidak memulai secara langsung dengan bab-bab fikih seperti kitab-kitab yang 5. Tapi dia mulai dulu dengan kitab ittiba sunnati Rasulillah wa ta'zimi hadisihi. Dia mulai dulu dengan pembahasan bagaimana mengikuti sunnah Nabi dan mengagungkan hadis-hadisnya. Selebihnya nanti mengikut kepada pembahasan bab-bab fikih. Nah, tapi sekali lagi, walaupun ada 99 hadis yang wahiyah, yang mungkar dan makzubah tadi, itu tidak sepakat untuk dikatakan sebagai hadis palsu, tapi masih diperselisihkan. Sehingga Ibnu Majah pun masih memasukkan dalam kitabnya ini. Baik, barangkali demikian. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tak ada, kita cukupkan makalah tentang Imam Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah sampai di sini. Kita lanjut makalah berikutnya tentang hadis mukhtalif. Atau kita cukupkan? Gimana? Sudah ada makalahnya? Gimana Ayub?